Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share informasi tentang cara cepat lapor SPT tahunan pribadi untuk karyawan, pegawai, atau PNS tahun 2022. Nah, sebelum kita bahas detail step by step-nya, pastikan rekan-rekan terlebih dahulu like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Nah, sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan secara online, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu rekap penghasilan selama setahun atau bukti potong PPh. Kemudian yang kedua adalah rekap harta. Berikutnya adalah rekap hutang. Dan terakhir adalah e-fin dan akun DJP online. Kemudian ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ketahui, bahwa jika penghasilan bruto selama setahun kita kurang dari 60 juta, maka pelaporannya akan menggunakan formulir 1770 SS. Kemudian jika penghasilan bruto selama setahun kita lebih dari 60 juta, maka menggunakan formulir 1770S. Oke, untuk contoh pertama kita akan menggunakan laporan SPT dengan formulir 1770 SS. Oke, langsung saja. Jadi silahkan rekan-rekan buka browser, kemudian masuk ke pajak.go.id. Jika sudah, maka silahkan rekan-rekan klik menu login di bagian kanan atas, sehingga kita akan dibawa ke halaman DJP online. Jika muncul pop-up seperti ini, kita tutup saja. Kemudian silahkan rekan-rekan login dengan menggunakan 15 digit NPWP dan password akun DJP online. Kemudian silahkan klik login. Jika sudah, silahkan rekan-rekan masuk atau klik di menu lapor. Jadi kita masuk di halaman informasi, untuk lapor kita klik lapor. Kemudian kita akan masuk ke halaman menu seperti ini. Nah, di sini ada menu e-form dan menu e-filing. Silahkan rekan-rekan pilih menu e-filing. Kemudian berikutnya silahkan rekan-rekan klik buat SPT, sehingga akan muncul halaman yang rekan-rekan harus isi. Nah, di sini untuk formulir SPT-nya, di sini bagian kita nanti akan memilih apakah menggunakan formulir 1770 SS atau menggunakan formulir 1770S. Nah, di pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena kita sebagai karyawan atau pegawai, kita pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita pilih tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Karena contoh case pertama kita adalah penghasilan kurang dari 60 juta, maka kita pilih ya. Sehingga nanti akan muncul opsi formulir SPT 1770 SS. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik tombol SPT 1770 SS. Kemudian berikutnya kita akan mulai mengisi data formulirnya. Nah, di tahun pajak di halaman ini ada isian tahun pajak, maka tahun pajak kita isi dengan tahun pajak 2021. Kemudian untuk status SPT kita pilih normal karena kita pertama kali untuk melakukan pelaporan tahun pajak 2021. Kemudian berikutnya kita klik selanjutnya. Nah, di halaman bagian pertama formulir 1770 SS ini kita akan mengisi penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini silahkan rekan-rekan isi dengan total penghasilan selama setahun. Jadi kita isi di sini, kita asumsikan karena contoh case pertama kita adalah penghasilan kurang dari 60 juta, kita isi. Misalkan penghasilan selama setahun kita adalah 48 juta, kita isi di kolom ini. Kemudian di angka 3 di bagian penghasilan tidak kena pajak, kita isi sesuai dengan status kita, status PTKP kita. Jadi di sini untuk lebih jelasnya status PTKP seperti ini. Jadi dalam hal jika rekan-rekan statusnya tidak kawin misalkan, atau tidak kawin, tidak mempunyai tanggungan, nol tanggungan, maka PTKP 54 juta. Dalam hal jika rekan-rekan statusnya kawin tapi belum mempunyai tanggungan, maka PTKP-nya 58 juta. Oke, jika sudah jelas, kita contohnya seperti ini. Jadi PTKP di sini kita contohkan statusnya adalah kawin dengan satu tanggungan, sehingga otomatis di bagian PTKP sebelah kanan akan muncul otomatis nilai PTKP-nya 58 juta.
Nah, di sini ketika penghasilan bruto kurang dari PTKP, maka otomatis pajak penghasilan terutangnya 0 dan statusnya nihil. Jika sudah seperti ini, kita pilih berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, contohnya seperti ini. Dalam hal jika rekan-rekan mempunyai bukti potong PPh final dari perusahaan atau dari instansi yang rekan-rekan dapatkan, kita isi sesuai dengan bukti potong tersebut. Jika tidak ada, maka kita skip saja dengan klik berikutnya. Kemudian berikutnya di bagian daftar harta dan kewajiban. Nah, di sini pastikan rekan-rekan sudah mengisi sesuai dengan daftar harta atau nilai harta total yang rekan-rekan miliki. Jangan sampai hanya asal-asalan di sini, karena ini akan untuk bagian harta dan hutang ini sangat krusial, karena nantinya ketika misalkan DJP mempunyai data dan akan di cross check dengan nilai di sini, maka ketika tidak sesuai akan jadi pertanyaan. Jadi pastikan di sini diisi di kolom harta dan hutang diisi sesuai dengan data rekan-rekan yang memang diisi sesuai dengan data-data sebenarnya. Oke, jika sudah diisi untuk kolom harta dan hutang, kita klik tombol berikutnya. Di tombol berikutnya, otomatis kita akan dibawa ke bagian pernyataan. Oke, jika kita sudah baca pernyataannya, kita klik opsi setuju dan klik selanjutnya. Maka kita akan masuk di halaman summary SPT-nya, di mana di sini jelas untuk jenis formulirnya kita menggunakan 1770 SS tahun pajak 2021. Kemudian status SPT nihil dan catatannya lengkap. Jika sudah yakin seperti ini, kita untuk melaporkan kita klik di sini. Jadi tombol di sini di bagian bawah kita klik, sehingga nantinya akan muncul notifikasi pengiriman kode verifikasi. Nah, di sini kita bisa pilih kode verifikasi dikirim ke email atau ke nomor HP kita yang terdaftar. Jika contohnya kita di sini pilih email, kemudian klik OK, sehingga akan muncul notifikasi bahwa token telah dikirim ke alamat email. Jika sudah sukses seperti ini, kita klik ya, kemudian kita cross check ke email yang sesuai email terdaftar. Nah, di sini kode verifikasi sudah muncul, kita copy saja kode verifikasinya, kemudian kita pastekan di bagian kode verifikasi. Oke, kemudian jika sudah kita pastekan, kemudian kita klik kirim SPT. Nah, jika sudah akan muncul notifikasi puas atau tidak puas. Kita klik puas, kemudian maka otomatis bukti penerimaan elektronik akan masuk ke email terdaftar kita. Nah, contohnya seperti ini, kita buka untuk bukti penerimaan elektronik, hasilnya seperti ini. Jadi kalau sudah muncul bukti penerimaan elektronik, maka kita sudah berhasil melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS. Oke, jadi itu rekan-rekan semua terkait untuk pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS. Nah, berikutnya bagaimana jika penghasilan kita lebih dari 60 juta, maka kita akan menggunakan formulir 1770S. Oke, langsung saja. Jadi silahkan rekan-rekan buka browser dan silahkan ulangi dengan login DJP online pajak.go.id. Akan muncul halaman login seperti ini. Silahkan rekan-rekan login dengan menggunakan 15 digit NPWP dan password akun DJP online. Kemudian berikutnya silahkan kita klik lapor untuk melakukan pelaporan. Kemudian akan muncul menu e-form dan e-filing. Kita pilih menu e-filing. Nah, kemudian berikutnya di sini akan ada dashboard untuk pelaporan SPT. Kita pilih menu buat SPT. Nah, di sini jadi seperti step pertama ketika kita melakukan pelaporan dengan menggunakan formulir 1770 SS, maka muncul pertanyaan juga. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi kita memilih penghasilan kita kurang dari 60 juta, maka ini untuk contoh supaya kita mengisi dengan formulir 1770S penghasilan di atas 60 juta, maka kita di pertanyaan ini kita pilih tidak. Jadi apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, kita pilih tidak. Sehingga akan muncul pertanyaan berikutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Kita pilih opsi dengan panduan saja.
Oke, jika sudah kita pilih ini, kemudian maka akan muncul tombol 1770S dengan panduan. Kita klik saja. Nah, berikutnya kita mulai mengisi formulir 1770S. Untuk tahun pajak kita pilih tahun 2021, untuk status SPT-nya kita pilih normal, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di bagian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, kita isi dengan klik tambah di bagian atas kanan atas. Oke, kita klik tambah sehingga kita akan mengisi formulir bukti potong baru. Nah, untuk jenis pajaknya kita pilih PPh pasal 21. Kemudian untuk NPWP kita isi sesuai NPWP pemotong atau NPWP perusahaan atau instansi tempat kita bekerja sesuai yang ada di bukti potong. Kemudian otomatis untuk nama akan muncul. Kemudian untuk nomor bukti potong kita isi sesuai dengan yang tertera di bukti potong yang kita terima. Tanggal bukti potong juga kita samakan dengan bukti potong yang kita terima. Dan untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut kita sesuaikan dengan jumlah PPh terutang dan PPh yang dipotong di bagian bukti potong di bagian bawah. Oke, kemudian jika sudah kita klik simpan seperti ini. Nah, berikutnya kita klik selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kita cek dulu di bukti potong penghasilan neto. Kita isi sesuai dengan penghasilan neto yang ada di bukti potong. Jika sudah, klik selanjutnya. Nah, di bagian apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika iya, silahkan pilih iya. Nah, di contoh ini kita karena tidak mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, kita pilih tidak. Kemudian berikutnya kita klik selanjutnya. Jika sudah, akan ada muncul pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika memang rekan-rekan mempunyai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kita pilih ya dan silahkan isi sesuai dengan data yang ada. Kemudian jika tidak, ya kita pilih tidak dan klik selanjutnya. Kemudian apakah memiliki penghasilan yang sudah dipotong PPh final? Jika iya, kita pilih ya dan silahkan isi dengan data yang ada. Di sini contohnya kita tidak mempunyai, maka kita pilih tidak dan kita pilih selanjutnya. Nah, untuk bagian berikutnya yaitu daftar harta. Di sini jika rekan-rekan semua tahun lalu memang sudah pernah mengisi, maka rekan-rekan silahkan klik menu harta pada SPT tahun lalu dan silahkan melakukan penambahan sesuai data harta terbaru yang rekan-rekan miliki. Dan di bagian harta ini pastikan rekan-rekan mengisi dengan daftar harta sesuai harta yang rekan-rekan miliki. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan dengan data yang ada di pajak, karena akan berisiko buat rekan-rekan semua. Oke, jika akan menambah data silahkan klik tambah dan silahkan ini jenis datanya, jenis harta yang bisa rekan-rekan pilih. Kemudian, nah ini contohnya, contoh mengisinya. Misalkan di sini kita isi untuk tanah atau bangunan tempat tinggal, kita pilih rumah, tahun perolehan, kemudian harga perolehan. Kemudian keterangan kita isi. Di kolom keterangan wajib kita isi, jangan sampai kosong. Kemudian silahkan klik simpan. Nah, ini contohnya kita sudah berhasil mengisi daftar harta. Jika sudah sesuai dengan harta yang kita miliki, kita pilih selanjutnya. Kemudian di bagian berikutnya, apakah Anda memiliki hutang? Jika ya, silahkan pilih ya dan silahkan isi dengan mengklik tambah. Atau jika sudah pernah mengisi, kita klik hutang pada SPT tahun lalu. Jika tidak, kita pilih tidak atau skip saja langsung berikutnya. Nah, ini contohnya untuk pengisian daftar hutang. Kita pilih seperti ini. Jika sudah, kita isi dengan nama pemberi pinjaman, alamat, kemudian tahun peminjaman dan jumlahnya. Kemudian klik simpan. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik simpan, hasilnya seperti ini. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini di bagian ini pastikan rekan-rekan sesuaikan dengan data PTKP di bukti potong. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika dalam bukti potong Anda atau jika memang kondisi Anda, status Anda memang punya tanggungan, kita pilih ya dan silahkan isi dengan
tanggungan dengan mengklik tambah, menu tambah di bagian kanan. Jika tidak, maka kita klik tidak dan skip saja. Dan pastikan di sini sesuai dengan PTKP yang ada. Jadi contohnya ini input data keluarga, nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, kemudian klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah terisi seperti ini, kita pilih selanjutnya. Nah, berikutnya apakah Anda membayar zakat? Karena di sini jika kita membayar zakat, kita pastikan kita mempunyai bukti resminya yang dari Basnas atau dari lembaga amil zakat yang resmi sesuai pengesahan dari pemerintah. Jika tidak, maka ya kita klik tidak saja, kemudian klik selanjutnya. Nah, di status kewajiban perpajakan di sini kita sesuaikan dengan status yang ada di bukti potong. Dalam hal jika memang status kita tidak kawin, ya kita pilih tidak kawin. Dalam hal jika status kita kawin dan mempunyai tanggungan, kita isi sesuai dengan data PTKP yang ada di bukti potong, sehingga nantinya hasilnya akan sesuai. Jadi biasanya seringnya akan bermasalah di sini ketika rekan-rekan mengisi berbeda dengan yang ada di bukti potong. Jadi pastikan di sini pengisiannya sesuai dengan pengisian di bukti potong. Oke, contohnya ini tidak kawin, kemudian nol tanggungan. Kita klik selanjutnya jika sudah. Nah, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan pasal 24? Karena memang tidak, kita pilih opsi tidak dan klik selanjutnya. Nah, di bagian apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita karena tidak, ya kita isi tidak. Kemudian apakah Anda sudah membayar STP? Karena kita sebagai karyawan dan tidak ada STP yang kita bayar, misalkan kita pilih selanjutnya. Nah, otomatis berikutnya akan muncul summary terkait penghitungan PPh sesuai pengisian data yang kita isikan. Nah, contohnya seperti ini, penghasilan netonya sebesar ini, PTKP-nya seperti ini, otomatis menghitung penghasilan kena pajak sebesar 4.800.000, kemudian PPh terutang. Nah, di sini kita perlu cross check PPh terutang harus sama dengan PPh yang sudah dipotong atau dipungut, sehingga nantinya statusnya menjadi nihil karena kita sebagai karyawan, jadi tidak ada status kurang bayar dalam hal jika memang penghasilan yang kita dapatkan hanya bersumber dari pemberi kerja. Oke, jika sudah nihil berarti kita sudah sesuai dengan bukti potong yang kita isikan, kemudian klik selanjutnya. Nah, di berikutnya di bagian halaman 16, proses kurang lebih bayar, karena kita nihil maka kosong, kita klik selanjutnya saja. Nah, di bagian terakhir terkait surat pernyataannya kita baca dan kita pilih opsi setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat jenis formulirnya 1770S tahun pajak 2021, statusnya nihil dan catatannya lengkap. Untuk melaporkan kita ambil kode verifikasi dengan klik di sini. Oke, kita klik di sini, otomatis akan muncul notifikasi token sudah berhasil dikirim ke email karena kita pilih email. Oke, kita klik ya, kita cek kode verifikasi, kita kopikan dan kita pastekan di bagian kode verifikasi. Kemudian silakan klik kirim SPT. Maka akan muncul notifikasi puas tidak puas, kita pilih puas, dan di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah berhasil melakukan pelaporan SPT dengan formulir 1770S. Jadi untuk bagian dashboard ini kita bisa memilih mengirimkan bukti penerimaan elektroniknya dengan mengklik icon 3 icon di sini. Jadi kita bisa mengirimkan BPE ulang ke alamat email. Jadi ini contoh bukti penerimaan elektronik yang masuk email. Jadi ketika sudah berhasil mendapatkan ini, maka kita sudah berhasil melakukan pelaporan SPT tahunan 1770S. Jadi itu rekan-rekan semua tentang cara cepat untuk melakukan pelaporan SPT orang pribadi tahun 2022. Oke, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan terima kasih.